Halo Cinecrip, balik lagi sama gue Rashid Hari. Dan kali ini adalah edisi spesial. Enggak sih, lebay kalau edisi spesial. Ini cuman gue mau ngelakuin sesuatu yang lumayan jarang gue lakuin. Bukan belum pernah sih, tapi jarang banget gue lakuin, yaitu nge-review film anime. Sebelum ini seingat gue cuman baru pernah nge-review film anime 2 kali deh, kalau nggak salah ya. Tuh di Dragon Ball Super Hero ya, yang ada Gohan jadi Gohan Beast itu, terus sama di One Piece Red. Sebelumnya gue belum pernah sih nge-review film anime di Cinecrip, baru 2 kali itu, dan ini adalah yang ketiga. Kali ini gue bakal nge-review Spy Family Code White yang tayang di bioskop kita mulai dari minggu ini. Dan correct me if I'm wrong, ini adalah film pertama dari Spy Family ya. Gue sendiri orang yang baru kenalan sama Spy Family itu belum lama, tapi setahu gue ini adalah film anime pertama. Kalau misalkan gue keliru dikoreksi di kolom komentar. Gue baru aja ngelarin season 1 yang ada 25 episode, itu ada di Netflix. Tuh season 1-nya baru aja gue kelarin sekitar mungkin 2 hari sebelum gue nonton film ini. Jadi masih baru banget. Tuh emang gue diperkenalkan sama ibu negara yang kebetulan punya jiwa wibu ya. Jadi gue dikenalin sama, ini loh nonton Spy Family gitu. Gue sebenarnya udah tahu dari dulu tuh, udah kenal kayak oh ini Anya gitu, Anya Forger. Cuman gue nggak tahu dia tuh siapa dan apa yang spesial dari dia gitu, selain dia tuh bocil yang desainnya kelihatan gemesin. Istri gue selalu ngomong nonton. Akhirnya udahlah, sebagai suami yang baik saya menuruti permintaan ibu negara, nonton, dan ternyata fun. Ternyata gue suka banget, malah gue ketagihan gitu. Kayak sekarang tuh tiap kita sarapan tuh, sebelum gue kerja, sebelum gue ngedit tuh selalu sambil nonton Spy Family. Premisnya aja udah absurd. Itu sih buat gue kekuatan utama dari Spy Family, premisnya tuh absurd. Jadi kurang lebih gini, ada sebuah keluarga palsu nih yang dibentuk untuk menyelesaikan suatu misi gitulah. Masing-masing keluarga itu punya ciri khas yang aneh gitu. Bapaknya si Lloyd itu adalah seorang mata-mata, ibunya si Yor itu adalah pembunuh bayaran, anaknya si Anya bocil tadi itu bisa ngebaca pikiran. Bahkan anjingnya tuh punya kekuatan. Anjingnya tuh si Bond namanya, dari James Bond ya. Tuh dia punya kemampuan buat melihat masa depan. Jadi kayak itu sebuah keluarga yang absurd. Itu ide dasar buat karakter yang buat gue tuh menarik banget. Jadi misalkan lu belum nonton ini, yang berarti lu memang bukan penonton anime ya. Karena gue yakin sih kalau orang penonton anime gitu pasti udah nonton Spy Family nih. Misalkan lu cuma penonton film, nonton series, belum nonton animenya, tonton. Tapi kalau misalkan lu pengen nonton filmnya tapi belum sempat nonton animenya, nonton season 1-nya, karena emang ini film itu dibuat untuk merilis season 2, menyambut perilisan season 2. Jadi kayak lu gak perlu nonton season 2-nya dulu sih. Season 1-nya tonton dulu. Tapi misalkan lu gak sempet nonton season 1 dulu, gak masalah. Karena Spy Family Code White ini film yang lumayan bersahabat buat penonton awam. Asli bersahabat banget. Bahkan nih berapa menit awalnya gitu, mungkin 5 menit awalnya tuh beneran dipakai buat pengenalan ulang. Pengenalan si A nih siapa, kondisi seperti apa, misi yang dijalanin tuh gimana tuh dikenalin ulang. Lu akan tetap paham, lu akan tetap bisa ngerti ini ceritanya tentang apa, dinamika keluarganya seperti apa, lu akan tetap bisa ngerti. Mungkin lu akan miss untuk dinamika karakter yang lain, yang karakter sampingan, kayak misalkan si Yuri, adiknya si Yor yang benci banget sama si Lloyd, atau si Nightfall, partnernya si Lloyd yang diam-diam tuh naksir sama dia. Mungkin lu akan miss soal dinamika yang itu, tapi untuk poin utamanya lu akan tetap paham. Jadi di mata pelajaran atau di suatu ujian lu akan dapat sebuah bintang namanya Stella. Nah untuk yang kali ini bintang itu bakal dikasih ke orang yang jadi juara di kompetisi masak. Makanya si Lloyd berusaha untuk membantu Anya, membantu anaknya tuh dapet Stella di kejuaraan masak ini. Caranya adalah dengan belajar masak makanan favorit dari jurinya, which is tuh wakil kepala sekolah kalau nggak salah. Nah untuk itu dia tuh ngajak Anya dan sekeluarga itu liburan ke desanya si wakil kepala sekolah buat belajar makanan khas di daerah sana. Tapi tentu saja itu tidak berjalan lancar karena mereka bersinggungan sama sekelompok organisasi, sekelompok militer gitulah yang punya misi tersendiri gitu. Nah gua nggak akan reveal nih misinya apa, terus singgungan antara dua belah pihak nih gimana, konfliknya apa, lu tonton sendiri. Kalau yang bertanya-tanya apakah ini canon, jelas enggak ya. Kayak kebanyakan film anime ini enggak canon, enggak nyambung sama cerita di series animenya. Tapi walaupun ceritanya beda nih ya, di anime seriesnya tuh nggak ada nih cerita soal rebutan coklat, rebutan makanan, berusaha masak gitu, nggak ada. Tapi basically nih poin utama ceritanya tuh masih kurang lebih sama. Kayak lu bakal ngeliat soal Anya yang kesusahan dapat nilai bagus, terus soal si Yor yang ngerasa gagal jadi seorang istri yang baik, nggak bisa masak, terus cemburu sama si Nightfall. Itu kan sesuatu yang udah kita lihat di manga ya, udah kita lihat di anime seriesnya. Buat gue bukan nilai negatif sih, itu dilakuin
lakuin karena emang filmnya tuh berusaha untuk seramah mungkin sama penonton awam. Jadi misalkan penonton awam belum tahu sama sekali soal konflik anime ya, nah ini kesempatan buat belajar versi kilat nih. Lu nggak perlu nonton 25 episode, lu cukup nonton film ini yang durasinya sekitar 2 jam. Nah dari situ lu udah paham nih dinamikanya seperti apa, konflik dari seriesnya itu seperti apa. Secara garis besar lu udah paham. Dan poin utama ceritanya juga masih sama. Satu yang gue suka banget dari Spy Family itu, di luar segala keabsurdan tadi ya, sebenarnya konflik yang muncul di tiap episode, konflik yang dirasain sama tiap-tiap anggota keluarga itu realistis banget. Di luar semua dunia mata-matanya, ini sebenarnya soal cerita keluarga. Keluarga yang agak disfungsional, mungkin nggak disfungsional ya, tapi keluarga yang nggak sempurna dalam menjalani perannya masing-masing gitu. Kayak misal Lloyd sebagai bapak, dia itu kesulitan untuk membagi waktu, work life balance-nya itu kacau, nggak bisa ngebagi waktu antara kerjaan terus nemenin anaknya, itu dia kesulitan di situ. Terus emaknya si Yor, dia nggak bisa masak sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu juga kadang bingung nih mesti gimana ya gue ngajarin anak gue gitu. Nah itu konflik-konflik yang biasa dan normal terjadi di keluarga di dunia nyata. Terus si Anya sebagai anak juga dia kurang berprestasi di sekolah, dia kadang males, bukan kadang sih sering kali males belajar. Terus dia sebagai anak yatim, dia kan dipungut sama si Lloyd itu di yatim piatu ya, di pondok pesantren anjir, panti asuhan. Diadopsi dari panti asuhan, dan dia tuh sering ngerasa kesepian, sering ngerasa sendirian. Nah makanya dia tuh haus kasih sayang orang tua. Itu semua hal-hal yang kita bisa temui di keluarga, di kehidupan sehari-hari. Bahkan mungkin keluarga lu sendiri punya masalah itu, mungkin gak semuanya, misal bapak lu, ibu lu, atau bahkan anaknya doang. Tapi apa yang ditampilin di Spy Family ini adalah sesuatu yang sangat realistis. Itu yang gue suka. Ini sebenarnya cerminan keluarga di dunia nyata. Hal-hal kayak dunia spy-nya, kekuatan karakternya itu cuman bumbu aja biar ceritanya tuh lebih fresh, lebih fun. Tapi basicnya, soulnya, jiwanya nih itu adalah cerita drama keluarga. Di luar drama itu komedinya juga gue suka sih. Komedi Spy Family itu ya sesuai sama tipe gue lah. Komedi yang absurd, komedi di mana semua karakternya itu nggak ada yang tidak bodoh gitu. Mungkin perkenalan pertama, wah ini karakter keren nih. Kayak misalkan si Nightfall, wah nih agen rahasia cewek yang dingin, yang serem. Tapi semakin kita tahu karakternya, semakin kelihatan kalau mereka tuh bodoh. Semuanya itu bodoh, tolol semuanya. Nggak ada yang waras, nggak ada yang normal. Nah itu kekuatan utamanya. Jadi kayak di semua hal tuh bisa jadi komedi di seriesnya. Dan di filmnya pun sama. Dan kalau ngomongin komedi, ada satu sequence, satu part yang itu lucu banget. Gue gak akan reveal, tapi ini adalah salah satu adegan paling lucu yang gue tonton tahun ini. Bahkan mungkin dalam beberapa waktu terakhir ya, ini salah satu adegan paling lucu. Ini terjadinya tuh di third act, di deket-deket third act. Sekali lagi gak akan gue reveal, tapi keywordnya tuh adalah surga toilet. Lu kalau yang udah nonton pasti tahu itu adegan apa. Itu adegan absurd banget, anjing banget, tuh lucu banget. Tapi itu rangkaian adegan yang bener-bener ketidakadaan logika di cerita aja, sama memanfaatkan satu yang gue suka nih, memanfaatkan aset ekspresinya Anya. Yang bikin Anya tuh jadi karakter yang ikonik banget buat gue kan, selain dia emang gemesin, selain desainnya tuh unik, rambutnya pink ada tanduknya, selain dia bisa ngebaca pikiran tuh adalah ekspresinya. Dia karakter yang ekspresinya tuh kaya, aset-asetnya, gambar-gambarnya tuh bikin dia jadi karakter yang ekspresif, yang menarik. Nah itu bener-bener dimanfaatkan di adegan surga toilet tadi. Selain komedi apalagi ya, ya action sih, action ya. Ada actionnya, banyak berantemnya. Kalau favorit gue di sini sih jelas ya, sebagai salah satu dari gerombolan orang yang menganggap Yor sebagai waifunya, favorit gue jelas adegan pasti Yor tuh berantem lawan cyborg, kayaknya semacam cyborg gitu. Dia berantem melawan semacam cyborg, itu keren banget di tengah lautan api. Tuh gerakannya dinamis, animasinya lumayan oke. Walaupun mungkin keseluruhan film ini ya, kalau gue compare ke film-film anime yang gue tonton, kekurangan Spy Family Code White ini adalah nggak ada satupun adegan yang bikin gue ngerasa visualnya keren banget gitu, nggak ada. Sekali lagi, ini adalah kacamata dari orang yang jarang nonton film anime ya. Mungkin aja kebetulan film anime yang gue tonton tuh punya adegan visual yang keren banget. Bisa jadi, mungkin normalnya emang kayak gini gitu. Tapi yang gue rasain sih ini film kekurangannya di situ gitu. Nggak ada yang bikin gue, anjir ini keren banget. Kayak misalkan Demon Slayer Mugen Train, atau Dragon Ball Super Broly, atau One Piece Red pada saat si Luffy pakai Gear 5 itu kan, anjir visualnya keren banget. Nah di Spy Family Code White
Ini nggak ada yang bikin gue kayak gitu. Visualnya solid tapi nggak ada yang bikin gue tuh tepuk tangan tuh nggak ada. Ya kalau skor buat Spy Family Code White gue kasih 7,5 dari 10 lah. Mungkin ini gak menawarkan sesuatu yang baru dibandingin animenya, tapi karena emang tujuannya adalah dalam tanda kutip mereplikasi animenya biar penonton awam itu tertarik. Dan seperti biasa gue ingetin jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan seperti biasa gue mau ngucapin makasih buat yang masih join membership Cinecrip. Gue bersyukur banget masih jumlahnya konsisten dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, yang artinya kalian itu sangat-sangat baik. Thank you pokoknya. Ditunggu nanti pengumuman benefit lainnya untuk member. Oke? Baiklah kalau gitu. Gue Rashid Hari. Sampai ketemu di review berikutnya.